Setelah meninggalkan lembah, Ouyang menghela napas sambil melihat kembali ke arah lembah dan bergumam, 13. Semuanya tergantung pada keberuntunganmu. Wang Lin melihat 13 dan mulai merenung. Sesaat kemudian, tangan kanannya terulur, membuat tubuh 13 melayang di hadapannya. Jarinya menunjuk ke dahi 13, dan seutas energi spiritual iblis memasuki tubuh 13. Wang Lin terkejut. Setahun yang lalu, dia melihat semua meridian 13 telah hancur dan tidak bisa lagi berkultivasi. Namun saat ini, ada sejumlah besar energi spiritual iblis yang tersimpan di dalam tubuhnya. Energi spiritual iblis ini tidak berada di dalam meridiannya, tapi di dalam daging dan tulangnya. Lambat laun, tubuh 13 secara alami akan memasuki tahap pemurnian tubuh. Namun, 13 tidak memahami teknik pemurnian tubuh. Jadi banyak energi spiritual iblis yang terbuang sia-sia. Setahun yang lalu, tubuh 13 tidak memiliki energi spiritual iblis, tapi sekarang dia telah mencapai 2 bintang, pikir Wang Lin terkejut. 3 bintang adalah 1 tingkat. Dan 3 tingkat, sama dengan seorang kultivator tahap pondasi. Cahaya di mata Wang Lin menyala, dan jiwa asalnya terbang keluar dan memasuki dahi 13, dan melihat ke dalam ingatan 13. Wang Lin melihat 13 menahan rasa sakit setiap malam untuk mencoba menyerap energi spiritual iblis. Ketika semua meridiannya hancur, lalu rasa sakit dari energi spiritual iblis memasuki dagingnya. 13 menahan rasa sakit ini lebih dari setahun dan tidak pernah berhenti sekalipun. Semua ini karena dia tidak mau menyerah dan ingin kembali menjadi kuat. Wang Lin menarik jiwa asalnya, ia tergerak oleh hal ini. Tekad 13 berhasil mendapatkan simpati dari Wang Lin, tapi satu-satunya cara baginya untuk pulih adalah taktik dewa kuno, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa diberikan Wang Lin dengan mudah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menunjuk 13 dan memasukkan sedikit energi spiritual iblis, membuat 13 membuka mulutnya, dan Wang Lin melemparkan pil ke dalamnya. Setelah membantu 13 menyerap pil itu, Wang Lin kembali duduk bersila, dan tubuh 13 yang mengambang perlahan mendarat di tanah. Sesaat kemudian, 13 mulai batuk hebat, ia terbangun dan memuntahkan seteguk besar darah hitam. Setelah batuk dan mengeluarkan darah, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Saat dia menyadari Wang Lin di depannya, dia bangkit dan berlutut. Lalu berkata dengan penuh hormat, 13 menyapa leluhur. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia bertanya, bagaimana kamu memperoleh energi spiritual iblis di tubuhmu? 13 terkejut, lalu menceritakannya mirip dengan apa yang dilihat Wang Lin. 13. Semua energi spiritual iblis di tubuhmu tidak berguna tanpa meridianmu untuk menyerapnya. Begitu kamu mengumpulkan terlalu banyak energi spiritual iblis di dalam tubuhmu, kamu pasti akan mati, kata Wang Lin, menyebabkan wajah 13 nampak pucat dan berkata, leluhur, aku tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna, kata 13 mengepalkan tinjunya. 13 aku punya satu cara, agar kamu dapat menggunakan energi spiritual iblis di dalam tubuhmu, meskipun kamu tidak menggunakan mantra apapun, namun tubuhmu akan menjadi semakin kuat. Ini adalah cara pemurnian tubuh. Namun pemurnian tubuh ini sangat sulit dan berbahaya, juga sangat menyakitkan, apa kamu bisa menahannya? Tanya Wang Lin. Leluhur, 13 pasti tidak akan mengecewakanmu. Kata 13 menatap Wang Lin dengan penuh tekad. Wang Lin sedikit mengangguk, lalu mengeluarkan sepotong batu giok, dan melemparkannya ke 13. Kamu memiliki energi spiritual iblis di dalam tubuhmu, jadi kamu seharusnya bisa melihat ke dalamnya, kata Wang Lin. 13 menerima batu giok itu, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan, dia bersujud beberapa kali sebelum pergi. Wang Lin melihat 13 pergi dan merenung, jika dia bisa menyelesaikan cara pemurnian tubuh klan iblis raksasa, aku akan mengajarinya tahap pertama taktik dewa kuno. Jika dia tidak bisa, maka itu artinya dia tidak ditakdirkan untuk mempelajari taktik dewa kuno, pikir Wang Lin. Waktu 2 tahun berlalu, suku pemurnian jiwa tumbuh pesat. Ukuran suku terus meningkat dari 20 km menjadi 150 km, dan memiliki lebih dari 5.000 laki-laki. Dalam area seluas 50.000 km, selain 2 suku yang beranggotakan 10.000 orang, semua suku lainnya dimangsa oleh suku pemurnian jiwa. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin telah bertindak 3 kali karena beberapa suku musuh memiliki seseorang yang kuat. Namun di gurun, tidak peduli seberapa kuat mereka bukanlah tandingan Wang Lin. Rencana Wang Lin untuk memulai pasukannya sendiri di hutan belantara nampaknya membuahkan hasil.
Saat ini ia memimpin pasukan yang terdiri dari 5.000 orang yang menguasai mantra pemurnian jiwa. Saat bekerja sama mereka mampu menghasilkan pukulan yang sangat kuat ketika mereka semua melepaskan pecahan jiwa secara bersama-sama. Waktu berlalu dan kebuntuan antara tiga suku dalam wilayah seluas 50.000 km ini pun akhirnya terjadi. Awalnya, Ouyang ingin menyerang salah satu suku besar, tapi ia dihentikan oleh Wang Lin. Ia ingin anggota sukunya berhenti menyerang yang lain dan fokus pada kultivasi. Perkataan Wang Lin ini sangat menyentuh hati mereka. Satu hal yang layak disebut adalah 13, kegigihannya sungguh mengagumkan. Ia mampu mempelajari sedikit cara pemurnian tubuh klan iblis raksasa, membuat tubuhnya sekuat besi. Selama pertempuran ia akan selalu menyerang di depan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam waktu 4 tahun, Wang Lin mengubah suku lembah menjadi suku besar dengan lebih dari 5.000 orang. Dia memerintahkan mereka semua untuk fokus pada kultivasi. Karena ia punya rencana lain, ia memutuskan untuk meninggalkan suku itu sesaat. Tujuannya adalah kota iblis kuno. Wang Lin tidak pergi sendirian kali ini, ada 2 pemuda yang mengikutinya, salah satunya adalah 13. Orang lainnya bernama Huo Pao. Ia berasal dari suku kecil dan telah membangkitkan energi spiritual iblisnya. Ia memiliki 2 bintang energi spiritual iblis saat bergabung, dan merupakan ahli nomor 1 dari suku kecil itu. Orang ini sangat berbakat dalam kultivasi. Dengan hanya 2 bintang energi spiritual iblis, ia segera melampaui semua orang dan mendekati Ouyang. Saat ini dia telah mencapai tahap kelima, dan memiliki 97 bendera jiwa, serta 31 jiwa utama. Kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dengan seorang kultivator formasi inti. Wang Lin melihat kejeniusan dalam orang ini. Bisa mencapai tahap pembentukan inti hanya dalam waktu 4 tahun bukan hal yang mudah. Jika dia bisa mencapai tahap pembentukan jiwa dalam 100 tahun, dia akan mengejar Red Butterfly dalam hal bakat. Rasa hormat pemuda bernama Huo Pao terhadap Wang Lin tidak lebih lemah dari 13. Ketika dia mendengar bahwa leluhur akan membawanya keluar, dia sangat gembira. Sedangkan untuk 13, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan, jika dia melawan Huo Pao, dia tidak akan terluka. Setelah memperoleh taktik pemurnian tubuh, 13 menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi. Dalam hal keseriusan dalam berkultivasi, ia adalah nomor 1 di dalam suku. Keesokan paginya, Wang Lin keluar dari suku pemurnian jiwa. Huo Pao dan 13 mengikutinya seperti penjaga. Setiap orang dari suku pemurnian jiwa yang melihat Wang Lin berjalan keluar, akan membungkuk memberi hormat. Ketiganya terbang ke kejauhan dengan nyamuk iblis. Wang Lin menghitung bahwa nyamuk itu saat ini sama kuatnya dengan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Selain karena akar roh emas yang dilahapnya saat itu, juga ada hubungannya dengan garis keturunan binatang buas. Saat ini, ada aura raja binatang buas yang perlahan meluas dari tubuh nyamuk iblis yang berwarna ungu keemasan. Setelah 7 hari, ketiganya tiba di gerbang utara kota iblis kuno, dan mendarat di tanah. Ada penjaga yang ditempatkan di gerbang, dan antrean yang panjang. Wang Lin tahu bahwa di dunia kultivasi, semuanya bergantung pada kekuatan dan tidak baik untuk bersikap terlalu rendah hati. Jadi dia hanya melewati barisan dan berjalan langsung ke gerbang dengan 13, dan Hu Pao mengikutinya. Dibandingkan dengan kegugupan Hu Pao, sikap dingin 13 membuatnya tampak lebih tenang. Wang Lin yang tiba-tiba mendekati gerbang menarik perhatian para penjaga. Semua penjaga ini adalah prajurit iblis di bawah jenderal sayap kiri kota iblis kuno. Kultivasi mereka setara dengan tahap pendirian fondasir. Di mata mereka, Wang Lin sekilas hanyalah orang liar biasa tanpa energi spiritual iblis di dalam dirinya. Tapi 13 dan Hu Pao, yang berada di belakang Wang Lin, dipenuhi dengan energi spiritual iblis dan berada di peringkat 3 atau lebih. Dengan adanya mereka berdua sebagai pengawalnya, Wang Lin menjadi lebih misterius di mata mereka. Namun, hal ini saja tidak cukup bagi para pengawal untuk melanggar aturan. Ketika Wang Lin mendekat, salah satu prajurit yang mengenakan baju besi hitam melangkah maju. Dia mengayunkan tombaknya ke arah Wang Lin dan berkata dengan dingin, "Mundur." Kemarahan 13 segera meledak. "Lancang!" teriak 13 melangkah maju dan melayangkan tinjunya. Baginya, siapapun yang berani tidak menghormati Wang Lin adalah musuhnya. Dia sama sekali tidak menahan diri saat menyerang. Jurus pemurnian tubuh klan iblis raksasa membuat tubuhnya sekeras logam. Ekspresi prajurit itu berubah drastis saat melihat 13 mengayunkan tinjunya. Dia bisa merasakan kekuatan misterius dari tinju itu. Dan dengan cepat menggerakkan tombaknya di depan tubuhnya dan melangkah mundur.
Suara dentuman keras terdengar ketika tinju 13 menghantam tombak itu, hingga retakan muncul di tombak itu, sebelum hancur, menyebabkan wajah prajurit itu pucat, tubuhnya mundur beberapa langkah, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Jika bukan karena prajurit lain yang menangkapnya, dia pasti akan terluka lebih parah. Bahkan orang-orang yang menangkapnya gemetar dan wajah mereka menjadi pucat. Pada saat ini, para penjaga dari dalam dan luar segera mengepung Wang Lin. Wang Lin melirik 13 dan berkata, "13, pukulanmu itu salah. Meskipun kamu menggunakan seluruh kekuatanmu pada pukulan itu, sebagian dari kekuatannya hilang. Ini berarti kamu belum sepenuhnya menguasainya." 13 terkejut, tapi dia cepat mengangguk. Tiba-tiba beberapa prajurit yang mengepung mengeluarkan raungan dan menyerang dengan senjata mereka. 13 perhatikan baik-baik, kata Wang Lin mengepalkan tinjunya, dan dengan santai mengayunkan tinjunya. Tinju itu hanya mengenai udara, tapi itu segera menimbulkan riak-riak yang mulai menyebar ke sekitarnya, menyebabkan para prajurit yang mendekat segera melambat saat dihantam riak-riak itu, seolah udara di sekitar mereka sedang dipadatkan. Namun tak lama kemudian, riak-riak itu bergetar, dan seluruh prajurit terlempar mundur beberapa langkah ke belakang dengan wajah mereka menjadi pucat dan muntah seteguk darah. Wang Lin tidak menarik tinjunya, tapi malah membukanya. Semua darah yang dibatukan prajurit itu tidak jatuh, tapi berkumpul dan membentuk gumpalan darah di depan Wang Lin. Wang Lin mendorong tangan kanannya ke depan, menyebabkan bola darah melesat ke arah tembok kota. Namun tepat saat bola darah itu hendak mendarat, terdengar suara dengusan dingin dari dalam gerbang, dan sosok merah tiba-tiba muncul di luar gerbang. Sosok ini menunjuk ke udara, menyebabkan bola darah itu hancur kembali menjadi darah tepat sebelum menghantam dinding. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Sepertinya, saya bertemu lagi dengan seseorang yang berasal dari tempat yang sama." Sosok merah menghilang dan menampakkan seorang wanita. Setelah wanita itu muncul, semua prajurit di sekitarnya membungkuk hormat dan berkata, "Komandan Yao." Mata wanita cantik itu begitu dingin, dia mengenakan pakaian serba putih, rambut hitamnya terurai di belakang punggungnya saat dia menatap Wang Lin dengan dingin, dan mengerutkan keningnya saat berseru, "Wang Lin." Wang Lin sedikit tersenyum, dia pernah melihat wanita ini menatapnya saat di luar Laut Roh Iblis Timur waktu itu, dan wanita ini berada di tahap akhir transformasi jiwa. "Sepertinya cukup banyak orang di planet Tianyun yang tahu namaku," kata Wang Lin tersenyum tipis dan melangkah maju. Yao Xixi menatap Wang Lin dengan dingin, lalu mengerutkan kening dan mundur selangkah lalu berkata, "Jadi kamu juga berada di negeri Iblis Langit? Kamu pasti datang ke kota iblis kuno ini untuk mendapatkan posisi, jadi pertempuran antara kita berdua tidak ada artinya." Kata Yao Xixi berbalik dan berjalan memasuki kota, menuju formasi teleportasi. Wang Lin tersenyum tipis saat berjalan melewati gerbang kota. 13 dan Hu Pao segera mengikutinya. Setelah di dalam formasi, Yao Xie sedikit mengernyit dan berkata, "Ikuti aku untuk bertemu dengan Jenderal Sayap Kiri di kota iblis kuno. Hanya dia yang bisa memberimu posisi." Wang Lin sedikit mengangguk dan berkata pada 13 dan Hu Pao, "Kalian berdua tunggu aku di dalam kota." Setelah itu, dia memasuki susunan transfer. Pada saat dia masuk, susunan teleportasi menyala. Wang Lin dan wanita itu sekejap menghilang dalam gelombang cahaya putih. Sesaat kemudian, Wang Lin tiba di sebuah bangunan megah yang menjulang ke langit. Itu adalah istana raksasa, dan ada patung raksasa di dalamnya yang tampak menembus langit. Patung itu adalah seorang pria kuat yang mengenakan baju besi dan melepaskan aura iblis yang kuat. Yao Xi berjalan keluar dari susunan transfer dan berkata, "Tuan Jenderal Iblis, aku telah membawa orang itu ke sini." Tepat saat dia selesai bicara, terdengar tawa keras dari dalam istana, dan satu sosok tiba-tiba melompat turun dari patung raksasa itu. Sosok itu bergerak sangat cepat sebelum berhenti di langit, auranya yang kuat terpancar keluar. Matanya sedikit menyipit saat dia menatap Wang Lin. "Jadi kamu orang asing yang menyerang prajurit iblisku di luar gerbang?" Wang Lin sedikit mengernyit, ia bisa merasakan aura kuat orang ini yang mendekati Askendan. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia berkata, "Benar." Tatapan lelaki kekar itu berubah serius. "Bagus, kalau begitu, biarkan jenderal ini melihat keterampilan macam apa yang kau miliki." Kata pria itu melangkah maju dan melayangkan tinjunya. Segera angin tinju yang kuat meluncur ke arah Wang Lin. Wang Lin mengangkat jarinya dan menekannya ke udara. Segera jari kematian yang membawa aura kematian melesat dan menghantam cahaya tinju hingga menyebabkan ledakan keras.
Itu jari kematian. Gumam Yaoshi sedikit mengernyit. Riak energi menyebar dan Wang Lin mundur 2 langkah. Sementara tubuh pria itu sedikit bergoyang, kilatan melintas di matanya saat dia berkata, "Bagus, dengan jari itu, kamu memenuhi syarat untuk menjadi seorang panatua di bawahku," kata Jenderal Gao Jian. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia berkata, "Aku tidak menginginkan posisi tetua." Gao Jian sedikit mengernyit. "Sepertinya kau tidak ingin berada di bawahku. Jika kau menginginkan posisi luar, maka kau harus mengeluarkan kemampuanmu yang sebenarnya, karena jari itu tidak cukup kuat," kata Gao Jian. "Kamu bisa melanjutkan," jawab Wang Lin dengan santai. Gao Jian sedikit menyipit. "Jika kau mampu menahan 10 tinju yang runtuh milikku, kau bisa menjadi panglima tertinggi," teriak Gao Jian dengan dingin. Dia mengayunkan tinjunya kembali dengan kecepatannya sangat cepat, dan dalam sekejap, dia melancarkan 10 pukulan tinju menyebabkan ruang di sekitarnya nampak runtuh. 10 pukulan tinju itu akan menyebabkan ruang runtuh sebanyak 10 kali, 1 pukulan untuk setiap pukulan. Pada keruntuhan yang ke-10, mantra itu akan menjadi sangat kuat. Mantra semacam ini sangat langka di dunia kultivasi. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi tinju seperti ini. Wang Lin melihat 10 tinju runtuh mulai terbang ke arahnya, kilatan dingin melintas di matanya. Dengan 1 langkah, dia berdiri tegak dan kabut hitam mulai bergerak di tangan kanannya saat dia mulai menggunakan mantra pembantaian surgawi. Di saat yang sama, dia menunjuk dengan telunjuknya dan menggunakan mantra jari iblis. Energi spiritual surgawi yang melonjak di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi spiritual iblis yang mengembun di jari telunjuknya. Dalam sekejap, jarinya dikelilingi oleh cahaya hitam pekat. Saat jari telunjuk Wang Lin menunjuk ke atas, dia merasakan aura tinju yang mengerikan di udara, dan keruntuhan pertama pun tiba. Aura penghancur dengan cepat datang dari segala arah dan mendarat di tubuh Wang Lin. Cahaya hitam di jari telunjuknya meluas hingga menutupi seluruh tubuhnya tepat ketika aura tinju mendarat. Wajah Wang Lin menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Jari telunjuk kanannya sedikit gemetar dan mati rasa. Kekuatan penghancur yang mendarat di tubuhnya perlahan menghilang, tapi kemudian dengan cepat menyerang balik dengan kekuatan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah keruntuhan kedua yang tiba. Jari telunjuk kanan Wang Lin masih gemetar, kekuatan jari iblis hanya bisa membantunya menahan keruntuhan pertama. Ini jelas bukan mantra yang bisa digunakan oleh seorang kultivator transformasi jiwa akhir biasa, pikir Wang Lin dengan wajah sedikit kusam. Kekuatan keruntuhan kedua 10 kali lebih besar dari kekuatan keruntuhan pertama. Pada saat ini, langit di atas menjadi gelap dan sebuah pusaran nampak muncul. Wang Lin mengeluarkan raungan rendah. Lalu 2 kabut hitam muncul di tangannya dan berubah menjadi 2 naga hitam yang melesat. Pada saat ini, Wang Lin menggunakan mantra pembantaian surgawi lebih kuat. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.